siswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim Bastami, SHMH. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri atas nama Anissa Nurfadila dengan NIM 2120104047, Idam Wahyudi dengan NIM 2120104048, Intan Zaharani dengan NIM 2120104050, Dina Siti Nurhaliza dengan NIM 2120104062, M. Rifki Abigail dengan NIM 2120104069, dan yang terakhir Bisru Al-Hafi Uhrawinata dengan NIM 2120104071. Kami dari kelompok F yang terdiri dari 6 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas kelompok ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saksikan video cuplikannya. Baiklah, penjelasan pertama yaitu mengenai keputusan hakim. Jadi sebelum memasuki keputusan hakim, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keputusan. Putusan itu disebut vonis dalam bahasa Belanda dan al-qadha dalam bahasa Arab. Yaitu produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Jadi pada intinya putusan adalah keputusan pengadilan ke atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dapat menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Yang pertama, asas keadilan. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan sebagai tolak ukur bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Jadi tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala keputusan, yang berbunyi berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kepastian hukum. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, yaitu ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata, sehingga memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Dan adapun sistematika isi keputusan ada 7 kriteria. Yang pertama, identitas terdakwa. Yang kedua, putusan tentang kesalahan. Yang ketiga, ekuisitor jaksa agung. Yang keempat, hukuman bagi terdakwa yang bersalah beserta pasal-pasal. Yang kelima, ongkos perkara atau panjar atau biaya perkara. Yang keenam, hari tanggal diputus beserta nama hakim. Yang ketujuh, perintah menahan atau melepaskan. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya mengenai putusan hakim. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi yang kedua mengenai macam-macam putusan dari segi hadir jenisnya. Nah, macam-macam putusan dari segi hadir jenisnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah putusan gugur, yang kedua putusan first take, dan yang terakhir putusan tidak diterima atau NO. Nah, saya akan menjelaskan putusan gugur dan putusan first take. Yang pertama terlebih dahulu mengenai putusan gugur. Putusan gugur merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. Nah, putusan gugur ini diatur dalam pasal 124 HIR. Adapun dapat dijatuhkan bahwa putusan itu gugur harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama,
penggugat atau pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Yang kedua, penggugat atau pemohon ternyata tidak hadir pada sidang tersebut dan tidak pula diwakilkan oleh orang lain untuk hadir. Nah, yang ketiga, tergugat atau termohon hadir dalam persidangan. Yang keempat, tergugat atau termohon mohon keputusan. Yang kelima, tergugat atau termohon adalah tunggal. Dan yang terakhir, dalam penggugat atau permohonannya lebih dari seorang dan tidak hadir semua. Nah, itulah mengenai putusan gugur. Selanjutnya kita masuk ke putusan yang kedua, yaitu putusan first take. Putusan first take adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil resmi dan patut. Putusan first take ini diatur dalam pasal 125 HIR. Nah, adapun syarat-syarat bahwa dinyatakan putusan tersebut dianggap first take, yang pertama, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang kedua, tergugat tidak hadir dalam sidang dan mewakilkan kepada orang lain, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah. Yang ketiga, tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan. Yang keempat, penggugat tidak hadir di persidangan. Dan yang terakhir, penggugat membuat putusan. Nah, itulah dua macam putusan dari segi hadir dan jenisnya. Untuk putusan NO dan tidak diterima akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu putusan tidak diterima. Putusan tidak menerima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon, atau dengan kata lain, gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun material. Putusan tidak menerima ini dapat terjadi dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat. Yang kedua yaitu meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut atau terdapat hal-hal yang menjadikan alasan eksepsi. Yang ketiga, putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal first take yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak, sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Yang kelima yaitu putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara atau dalil gugat, melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi, maka gugatan pokok atau dalil gugat tidak dapat diperiksa. Yang keenam yaitu putusan ini berlaku sebagai putusan akhir, dan terhadap putusan ini penggugat dapat mengajukan banding atau perkara baru. Demikian pula pihak penggugat. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Berikutnya yaitu putusan dari segi sifatnya. Yang pertama, putusan deklatoir. Putusan deklatoir adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau suatu hukum. Putusan deklatoir biasanya bersifat menetapkan atas tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Fungsinya sebagai penegas dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada. Misalnya, pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat dalam pegawai pencatat nikah setempat. Adapun ketentuan dari putusan deklatoir, yang pertama, semua putusan volunteer dengan putusan diselesaikan dengan putusan deklatoir dalam bentuk penetapan atau base seeking. Kedua, putusan ini biasanya berbunyi menyatakan. Ketiga, putusan deklatoir tidak memerlukan eksekusi. Keempat, putusan ini tidak mengubah atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Yang kedua, putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan ini biasanya tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan dengan diucapkan putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan
timbul keadaan hukum yang baru. Misalnya, suatu perceraian semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena adanya perceraian. Ketentuan putusan ini ada beberapa. Yang pertama, putusan ini selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan dengan orang lain. Kedua, putusan ini tidak memerlukan eksekusi. Ketiga, putusan ini dituangkan dalam bentuk putusan. Keempat, putusan ini biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat bersifat aktif lainnya. Kelima, keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya adalah putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Ketentuan dari putusan kondemnatoir adalah putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius, dan putusan kondemnatoir selalu berbunyi menghukum dan memerlukan eksekusi. Selanjutnya adalah putusan sela, yang disebut juga dengan interlokutoir dan tusen vonis, yang berarti adalah putusan ini dilakukan sebelum hakim memutuskan perkaranya, dan putusan ini diadakan sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Alasan dari perlunya putusan sela ini diantaranya adalah adanya eksepsi dari tergugat dan adanya permintaan sita atau beslak. Baiklah, selanjutnya yaitu putusan provisi. Putusan provisi atau putusan provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dasar hukum pada putusan provisi ini tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan juga dalam pasal 191 ayat 1 RBG. Baiklah, selanjutnya putusan serta-merta. Putusan serta-merta ini artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada dasarnya, putusan serta-merta ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBG, pasal 54 dan pasal 57 RV, dan juga SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta-merta dan provisionil, serta SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta-merta dan provisionil. 저